Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Aisyah dari program studi S1 Gizi semester 3. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas ILC yang bertopik diabetes mellitus. Adapun outline materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, gejala, diabetes, komplikasi, penata laksanaan, pencegahan, dan juga kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian ada dua. Yang pertama yang menurut WHO, diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis atau kadar gula darah tinggi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Artinya, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa dengan baik karena insulin tidak cukup atau tidak bekerja efektif, sehingga kadar glukosa menumpuk di dalam darah. Yang pengertian kedua, menurut ADA atau American Diabetes Association, diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme kronis yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, gangguan kerja insulin pada jaringan atau kombinasi keduanya yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Selanjutnya ada klasifikasi diabetes mellitus, dibagi menjadi 4, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Untuk yang pertama, terjadi karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali akibat kerusakan pada sel penghasil insulin di pankreas. Biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja dan harus disuntik insulin seumur hidup. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Tubuh masih membuat insulin, tapi insulinnya tidak bekerja dengan baik. Disebut resistensi insulin. Sering terjadi pada orang dewasa atau yang kelebihan berat badan. Biasanya bisa dikontrol pada pola makan sehat, olahraga, dan obat. Yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Terjadi pada saat kehamilan karena perubahan hormon yang membuat insulin tidak bekerja dengan baik. Biasanya hilang setelah melahirkan, tapi bisa meningkatkan risiko diabetes di kemudian hari. Yang terakhir ada diabetes mellitus tipe lain disebabkan oleh penyakit lain atau penggunaan obat tertentu, misalnya penyakit pankreas atau efek obat steroid. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab. Ada 4. Yang pertama yaitu faktor genetik, kedua faktor lingkungan dan gaya hidup, ketiga faktor obesitas dan resistensi insulin, dan yang keempat kurang aktivitas fisik. Untuk yang pertama yaitu faktor genetik. Beberapa orang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes sehingga mereka lebih berisiko mengalami. Artinya, gen tertentu bisa membuat tubuh lebih mudah mengalami gangguan pada produksi atau kerja insulin. Untuk yang kedua, faktor lingkungan dan gaya hidup. Kebiasaan hidup seperti pola makan tinggi gula dan lemak, stres, serta kurang tidur dapat memicu diabetes. Lingkungan yang mendorong pola hidup tidak sehat juga berperan besar. Untuk ketiga, obesitas dan resistensi insulin. Kelebihan lemak dalam tubuh, terutama di perut, membuat sel-sel tubuh sulit merespon insulin. Sehingga gula darah meningkat, inilah penyebab utama diabetes tipe 2. Yang keempat, yang terakhir yaitu kurangnya aktivitas fisik. Jarang bergerak atau berolahraga membuat tubuh tidak bisa menggunakan glukosa dengan baik dan berat badan mudah naik. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kerja insulin dan menurunkan risiko diabetes. Selanjutnya adalah patofisiologi diabetes mellitus. Yang pertama, gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Tubuh tidak bisa memakai glukosa karena kekurangan atau tidak efektifnya insulin, sehingga energi diambil dari lemak dan protein. Yang kedua, mekanisme resistensi insulin. Sel-sel tubuh tidak peka terhadap insulin, menyebabkan glukosa tidak bisa masuk ke sel dan kadar gula darah tetap tinggi. Yang ketiga, gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Sel beta pankreas rusak atau lemah sehingga produksi insulin menurun dan glukosa menumpuk di darah. Yang keempat, dampak kadar glukosa tinggi. Glukosa darah tinggi terus-menerus merusak pembuluh darah, saraf, ginjal, dan mata, serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan luka sulit sembuh. Berikutnya ada gejala diabetes mellitus, dibagi menjadi 2, ada gejala klasik dan gejala tambahan. Untuk gejala klasik yang pertama ada poliuria atau sering kencing. Karena kadar gula dalam darah tinggi, ginjal berusaha membuang kelebihan gula lewat urin, sehingga penderita sering buang air kecil. Yang kedua ada polidipsi atau sering haus. Akibat sering kencing, tubuh kehilangan banyak cairan, membuat penderita mudah haus. Yang ketiga ada polifagi atau sering lapar. Walau kadar gula darah tinggi, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga tubuh merasa kekurangan energi dan menimbulkan rasa lapar terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu penurunan berat badan. Karena tubuh tidak bisa memakai glukosa, maka lemak dan protein dipecah menjadi energi, menyebabkan berat badan turun. Yang kedua yaitu gejala tambahan, seperti mudah lelah, energi tubuh berkurang karena glukosa tidak bisa digunakan dengan baik,
Ada juga luka lama sembuh, kadar gula tinggi menghambat penyembuhan luka. Ada juga kesemutan akibat kerusakan saraf karena gula darah tinggi. Dan yang terakhir, pandangan kabur karena perubahan kadar gula mempengaruhi lensa mata. Selanjutnya yaitu diagnosis diabetes mellitus. Yang pertama, glukosa darah puasa. Jika lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter dikatakan diabetes. Yang kedua, glukosa 2 jam setelah makan. Jika lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dikatakan diabetes. Yang ketiga ada HbA1c. Jika lebih dari sama dengan 6,5% dikatakan diabetes. Yang keempat ada tes toleransi glukosa atau TTGO. Setelah minum larutan gula, jika hasil 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter dikatakan diabetes. Dan yang terakhir ada kriteria WHO atau ADA. Diagnosis ditegakkan jika salah satu hasil di atas tinggi, terutama bila ada gejala klasik, sering kencing, haus, atau lapar. Selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komplikasi akut dan yang kedua ada komplikasi kronik. Untuk komplikasi akut terjadi secara cepat dan bisa berbahaya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ketoasidosis diabetik, yaitu gula darah sangat tinggi, tubuh kekurangan insulin, dan lemak dipecah menjadi asam, keton yang menumpuk menyebabkan mual, napas cepat, bahkan pingsan. Yang kedua ada hipoglikemia, yaitu gula darah terlalu rendah karena obat atau insulin berlebih, membuat tubuh gemetar, lemas, dan bisa pingsan. Dan yang ketiga ada koma hiperosmolar. Gula darah sangat tinggi tanpa keton menyebabkan dehidrasi berat dan hilang kesadaran. Itu dari komplikasi akut. Selanjutnya ada dari komplikasi kronik, yaitu terjadi perlahan karena gula darah tinggi terus-menerus. Dibagi menjadi dua, dan yang pertama ada kerusakan pembuluh darah kecil atau mikrovaskular, yaitu menyebabkan gangguan pada mata, ginjal, dan saraf seperti kesemutan atau mati rasa. Yang kedua ada kerusakan pembuluh darah besar atau makrovaskular, dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan luka di kaki sulit sembuh. Berikutnya ada penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pola makan atau terapi gizi medis atau TGM. Makanan berperan penting dalam mengontrol gula darah. Yang pertama, prinsip diet diabetes mellitus, yaitu makan sesuai kebutuhan kalori bergizi seimbang, rendah gula dan lemak jenuh. Yang kedua, pengaturan karbohidrat. Pilih karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah, seperti nasi merah, roti gandum, ubi, sayur. Yang ketiga, frekuensi makan. 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan dalam porsi kecil. Yang keempat ada contoh menu seimbang seperti nasi merah, ayam panggang tanpa kulit, tumis sayur, buah potong, dan air putih. Selanjutnya ada yang kedua, olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan kerja insulin. Disarankan olahraga ringan sedang seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam 30 menit per hari, 3-5 kali seminggu. Selanjutnya masih dengan penata laksanaan diabetes mellitus, ada obat-obatan anti-diabetes. Jika pola makan dan olahraga belum cukup, dokter akan memberikan obat. Seperti obat oral yang langsung diminum, yaitu untuk membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih baik. Ada juga insulin suntik, diberikan bila tubuh sudah tidak bisa memproduksi insulin sendiri. Selanjutnya ada edukasi dan perubahan gaya hidup. Penderita diabetes perlu yang pertama memahami penyakitnya dan cara mengontrol gula darah. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, menghindari stres, rokok, dan alkohol. Dan yang keempat, rutin memeriksa gula darah dan mengikuti anjuran dokter. Selanjutnya kita akan bahas pencegahan diabetes mellitus. Ini dibagi menjadi 3, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer yaitu mencegah agar tidak terkena diabetes dengan gaya hidup sehat seperti makan bergizi seimbang, olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, dan tidak merokok atau minum alkohol. Yang kedua ada pencegahan sekunder, yaitu mendeteksi dini diabetes melalui pemeriksaan gula darah rutin, terutama bagi yang punya riwayat keluarga diabetes agar bisa ditangani sebelum muncul komplikasi. Dan yang ketiga ada pencegahan tersier, mencegah komplikasi pada penderita diabetes dengan menjaga gula darah tetap stabil, mengikuti pengobatan dokter, dan rutin memeriksa kondisi tubuh. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit kronis akibat gangguan produksi atau kerja insulin yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Penyebab utamanya adalah faktor genetik, pola hidup tidak sehat, obesitas, dan kurang aktivitas fisik. Diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak dikendalikan, sehingga perlu pengaturan makan, olahraga, obat, dan perubahan gaya hidup. Pencegahan dilakukan dengan hidup sehat, memeriksa rutin, dan pengendalian gula darah agar penderita tetap sehat dan terhindar dari komplikasi.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.